Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasil Adiko dari Statistika semester 2 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik, yaitu konsep kerukunan antar umat beragama. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Jadi ada dua topik utama yang akan saya bawakan mengenai konsep kerukunan antar umat beragama. Yang pertama yaitu masyarakat madani, dan yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Masyarakat madani. Jadi pada topik ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian masyarakat madani, karakteristiknya, serta upaya dalam mewujudkan masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Jadi masyarakat madani ini dia didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, menjalani, dan memaknai hidupnya. Asal usul konsep masyarakat madani dia berasal dari bahasa Arab yang mengacu pada kata al-din, yang diartikan sebagai agama dan berkaitan dengan makna al-tamadun atau peradaban, yang menyatu dalam pengertian al-Madinah yang berarti kota. Sehingga konsep masyarakat madani ini mengandung 3 elemen, yaitu agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Masyarakat madani adalah gambar masyarakat yang diidamkan oleh seluruh bangsa, yaitu suatu tatanan masyarakat sipil yang merdeka, demokratis, beragama, dan beradab, yang menganut nilai-nilai kemanusiaan serta maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep masyarakat madani ini muncul sebagai jawaban atas usulan untuk memasukkan peran agama ke dalam masyarakat multikultural yang dihasilkan dari proses demokratisasi yang terus berlangsung dan menghasilkan ide pluralistik serta implikasinya terhadap kesetaraan hak individu. Lalu ada karakteristik masyarakat madani. Yang pertama itu dia adanya rasa tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan bersama. Jadi masyarakat madani itu dia dapat diidentifikasikan dari adanya sifat tanggung jawab bersama. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingan bersama agar bisa membangun kehidupan yang baik. Lalu yang kedua yaitu adanya kebebasan dalam berbicara dan berpendapat. Jadi masyarakat madani ini dia masyarakatnya itu dibebaskan dalam mengutarakan pendapat mereka. Lalu yang ketiga itu adanya partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Jadi masyarakat madani ini dia aktif dalam kehidupan sosial serta politik. Dan keempat yaitu adanya budaya toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi masyarakat madani ini dia orang-orangnya itu dia toleransi terhadap perbedaan gitu. Dan yang kelima itu adanya keadilan dan kebersamaan dalam berbagi sumber daya. Nah, dari karakteristik ini dia dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani itu dia sebuah tatanan masyarakat yang bersifat demokratis, di mana setiap individunya itu dia menyadari hak dan kewajibannya dalam menyampaikan pendapat dan mewujudkan kepentingannya. Selain itu pemerintah juga penting dalam konsep masyarakat madani itu, karena pemerintah itu dia memberikan kesempatan yang luas bagi kreativitas warga negaranya atau masyarakatnya dalam membangun negara. Nah, proses pembentukan masyarakat madani ini dia melibatkan perjuangan yang panjang dari masyarakat yang semulanya tidak berbudaya menuju sebuah masyarakat yang memiliki budaya tinggi. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat madani? Nah, upayanya itu dia bisa meliputi mulai dari meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial, memperkuat institusi demokrasi dan hak asasi manusia, membangun budaya toleransi dan menghargai perbedaan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Nah, dalam upaya mewujudkan masyarakat madani ini dia peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan, media, serta lembaga pemerintahan ini sangat penting. Nah, dengan mewujudkan masyarakat madani ini dia diharapkan akan tercipta sebuah kehidupan yang lebih harmonis dan beradab, serta terhindar dari yang namanya konflik dan kekerasan. Lalu kita masuk ke
topik kedua yaitu mengenai uhwa. Ya, saya akan menjelaskan mengenai makna uhwa Islamiyah dan makna uhwa Insaniyah. Pertama kita akan jelaskan dulu apa sih uhwa itu. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, uhwa itu dia berasal dari kata akha yang berarti kata al-aq, aku, yang pada dasarnya berarti memberikan sebuah perhatian. Nah, uhwa ini dia biasa dimaknai sebagai persaudaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua jenis uhwa, yaitu uhwa Islamiyah dan Insaniyah. Nah, uhwa Islamiyah itu dia adalah konsep persaudaraan yang erat antar sesama muslim berdasarkan ajaran agama Islam. Konsep ini dia mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah dan harus saling mengasihi, menghormati, dan membantu satu sama lain tanpa memandang perbedaan status sosial, suku, bangsa, atau bahkan warna kulit. Nah, sedangkan uhwa insaniyah dia mengacu pada hubungan sosial antara manusia yang didasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep ini dia menekankan pentingnya saling menghargai, menghormati, dan membantu satu sama lain tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, atau status sosial. Nah, uhwa jadi dari pengertian ini bisa kita lihat perbedaan antara uhwa Islamiyah dan uhwa Insaniyah. Yaitu uhwa Islamiyah itu dia merupakan suatu konsep uhwa yang menekankan pada persaudaraan antar sesama muslim. Jadi sesama muslim kita harus ada yang namanya tali persaudaraan yang jelas. Bahkan sampai di salah satu hakikat dari uhwa Islamiyah itu mengatakan bahwa uhwa Islamiyah itu dia diumpamakan sebagai tali tasbih yang terdiri dari berbagai butir yang terhubung satu sama lain. Nah, sehingga apabila satu butirnya itu hilang, maka keseluruhan tali itu dia tidak akan utuh. Begitu. Nah, sedangkan uhwa insaniyah itu dia lebih menekankan pada konsep persaudaraan antar sesama manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi, mau dia agama Kristen, agama Buddha, apa, kita harus tetap menghargainya gitu. Jadi itu konsep dari uhwa insaniyah ini. Jadi uhwa insaniyah itu menekankan bahwa semua manusia itu dia bersaudara. Karena kita punya satu nenek moyang yaitu Adam dan Hawa. Gitu. Nah, itulah sekian presentasi dari saya mengenai konsep kerukunan antar umat beragama. Nah, diharapkan dengan mendengarkan presentasi ini, kalian bisa menyadari bahwa rukun antar umat beragama itu sangat penting, gitu. Agar kita terhindar dari namanya konflik, kekerasan, atau apapun itu. Harapan saya semoga masyarakat luar sana, terutama masyarakat Indonesia, bisa menyadari akan pentingnya konsep kerukunan antar umat beragama. Karena bisa dilihat dengan sangat jelas bahwa sampai saat ini pun Indonesia itu masih sangat membeda-bedakan, mengkotak-kotakan antara agama ini dan agama itu. Jadi harapan saya ya masyarakat Indonesia bisa lebih baik. Jadi sekian pesan-pesan saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.